Ya syabab, ana yakin informasi yang akan disampaikan hari ini jarang diketahui banyak orang. Ada satu pemimpin dalam sejarah Islam di zaman tabi'in yang dinilai oleh para ulama sebagai pemimpin terkejam di dunia. Pemimpin terkejam sepanjang sejarah Islam. Tidak ada yang lebih jahat, lebih kejam dari dia. Dia telah membunuh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potong kepalanya dan salibkan badannya di dinding Ka'bah. Coba bayangkan sekejam apa teman-teman. Bukan hanya itu, dia telah melakukan pembunuhan massal di kota Makkah. Banyak tabi'in, banyak sahabat, banyak penghafal Al-Quran yang dibunuh oleh dia dalam kejadian pembunuhan massal di kota Makkah. Bahkan dia kirim pelontar batu. Ada satu alat yang melemparkan batu besar, namanya al-manjaniq dalam bahasa Arab. Editor mungkin menambahkan fotonya. Dia kirim pelontar batu itu ke Makkah karena dia ingin menakluk Makkah, sampai dinding-dinding Ka'bah hancur teman-teman gara-gara dia menghancurkan dinding-dinding Ka'bah. Tapi di waktu yang sama, orang ini terkenal sebagai penghafal Al-Quran, terkenal sebagai pencinta ulama, memuliakan ulama, terkenal sebagai orang yang sangat dermawan, terkenal sebagai orang yang membantu banyak orang. Orang ini kompleks teman-teman, susah dinilai ini orang jahat, orang baik atau bagaimana. Nama dia adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, pemimpin terkejam dalam sejarah Islam. Orang yang paling kompleks, sulit dipahami. Dia dari Taif teman-teman. Kakeknya merupakan salah satu orang yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Taif. Masih ingat teman-teman ketika As-Sayyidah Khadijah meninggal dunia, kemudian Nabi Muhammad pergi ke kota Taif untuk berdakwah di sana, untuk mengajak kepala suku di kota Taif masuk Islam, tetapi mereka meremehkan Nabi Muhammad SAW dan mereka menyuruh anak kecil untuk lempar batu ke Nabi Muhammad SAW sampai kaki Nabi Muhammad yang mulia berdarah. Kakeknya salah satu orang yang meremehkan dan menyakiti Nabi Muhammad di kota Taif. Tapi setelah itu kota Taif masuk Islam dan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi masuk Islam juga. Teman-teman, kalau mau memahami Al-Quran, mau memahami hadis Rasulullah, mau khusyuk dalam salat, satu-satunya jalan adalah belajar bahasa Arab. Banyak yang tanya, rekomendasikan tempat untuk belajar bahasa Arab, Syekh. Saya rekomendasikan Syabab Belajar Academy. Belajar bahasa Arab dengan baik, dengan guru yang berpengalaman, insyaAllah. Ada kelas malam, kelas subuh. Hubungi mereka untuk belajar bahasa Arab. Nama aslinya adalah Kulayb, tetapi dia ganti nama jadi Al-Hajjaj. Dan nanti saya cerita kenapa dia ganti nama menjadi Al-Hajjaj. Ada cerita yang menarik di balik namanya Al-Hajjaj. Dan coba bayangkan teman-teman, orang sekejam itu, panglima, pemimpin sekejam itu, pekerjaan pertamanya adalah guru ngaji. Awallah di kota Taif dia mengajar Al-Quran, dia guru ngaji. Dia orangnya agak pendek, penampilannya tidak rapi, wajahnya kurang menarik, menakutkan, dan suka banyak berbicara dan banyak berpidato, ya. Dan kefasihannya dalam bahasa luar biasa. Ini bukan penilaian saya, karena saya tidak melihat dia. Tapi saya kutip ini dari kitab Siyar A'lam An-Nubala, karya Imam Al-Hafiz bin Kathir. Beliau yang menilai dia di kitabnya yang sangat terkenal itu, Siyar A'lam An-Nubala. Kemudian Imam Az-Zahabi juga pernah menceritakan tentang Al-Hajjaj. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Al-Hajjaj itu orang zalim, orang jahat, orang yang suka menumpahkan darah, tapi dia pemberani dan sangat pintar dan sangat memuliakan Al-Quran. Nama aslinya teman-teman, seperti yang kita ceritakan tadi, adalah Kulayb. Tetapi dia ganti nama jadi Al-Hajjaj. Dan ini ada beberapa teori kenapa dia ganti nama. Karena kata Al-Hajjaj itu dalam bahasa Arab ada dua arti. Yang pertama, orang yang sering haji. Dan betul, dia sering haji. Dan ini teori yang pertama. Setelah dia menjadi panglima, dia sering haji. Maka disebut Al-Hajjaj. Tetapi ada teori yang kedua, dan ini teori yang lebih kuat teman-teman. Dalam bahasa Arab, Al-Hajjaj itu adalah
atau maknanya, artinya orang yang menumpahkan darah. Dan setelah menumpahkan darah, dia menghancurkan tulang musuhnya. Ini dalam bahasa Arab artinya Al-Hajjaj. Dan kemungkinan besar dia ganti nama supaya menakuti para musuhnya. Setelah dia besar di kota Taif, teman-teman, dan bekerja sebagai guru ngaji, dia merasa bahwa pekerjaan ini tidak sesuai dengan cita-citanya. Maka dia pergi ke Syam, tempatnya Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyin. Ada beberapa nama yang saya akan sebutkan di kajian sejarah hari ini, jadi jangan bingung teman-teman. Abdul Malik bin Marwan itu adalah Khalifah Umayyin. Di sana Al-Hajjaj kenal dengan orang temannya namanya Zamba'. Zamba' itu teman-teman bekerja di polisi. Zamba' membantu Al-Hajjaj untuk masuk kepolisian, menjadi anggota polisi, dan Al-Hajjaj sangat setuju dan betul menjadi polisi. Suatu hari Zamba' sebagai kepala kepolisian Syam waktu itu, Zamba' memperkenalkan Al-Hajjaj kepada Khalifah Umayyin, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Dan sejak waktu itu Al-Hajjaj jadi orang yang sangat dekat dan merupakan pembantu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan butuh sesuatu, tangkap si A, langsung Al-Hajjaj tangkap. Pergi ke sana, langsung Al-Hajjaj pergi. Waktu itu teman-teman terjadi satu hal yang sangat bahaya, yaitu umat Islam terpecah belah waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu ada dua khalifah. Yang pertama, Khalifah Umayyin, yaitu Abdul Malik bin Marwan, yang kita sebutkan namanya tadi. Yang kedua adalah Abdullah bin Az-Zubair, yaitu Khalifah Zubairiyin. Abdullah bin Az-Zubair itu adalah anaknya Az-Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah SAW. Jadi biar teman-teman tidak bingung, waktu itu ada dua khilafah. Yang pertama Khilafah Umayyin, yang khalifahnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Yang kedua Khilafah Zubairiyin, yang khalifahnya adalah Abdullah bin Al-Zubair, dan dua-duanya saling menyerangi. Waktu itu Khilafah Zubairiyin menguasai seluruh umat Islam, hampir seluruh umat Islam kecuali Syam. Syam dikuasai oleh Khalifah Umayyin seperti ini. Jadi suatu hari teman-teman, Abdul Malik bin Marwan yang merupakan Khalifah Umayyin memberi tugas kepada Al-Hajjaj untuk mulai menakluk daerah-daerah yang dikuasai oleh Az-Zubairiyin. Dan benar, Al-Hajjaj berhasil untuk menakluk daerah-daerah ini, Mesir dan lain-lain, sampai ke Makkah. Karena Makkah waktu itu merupakan ibu kotanya Khilafah Zubairiyin. Waktu itu Khilafah Zubairiyin yang lebih besar, yang lebih banyak daerah yang mereka kuasai. Tetapi karena khilafah tersebut tidak bertahan lama, maka tidak begitu terkenal. Kita tahunya Khilafah Rashidah, kemudian Umayyin, kemudian Abbasiyin. Tapi sebenarnya ada Zubairiyin di tengah, tapi tidak begitu terkenal. Jadi Al-Hajjaj teman-teman sudah sampai di Makkah, mau menakluk Makkah. Tetapi karena Makkah waktu itu merupakan ibu kotanya Zubairiyin, maka dijaga dan dikawal dengan baik. Waktu itu Khilafah Zubairiyin itu dipimpin oleh Abdullah bin Al-Zubair, makanya disebut Zubairiyin. Abdullah bin Al-Zubair itu bukan orang biasa ya syabab. Dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayi muslim pertama yang lahir setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi setelah Nabi Muhammad hijrah terjadi satu peristiwa gitu, bahwa orang muslim itu gak ada yang melahirkan sama sekali, sampai diolok-olok oleh orang Yahudi. Abdullah bin Az-Zubair merupakan bayi muslim pertama yang lahir setelah Nabi Muhammad hijrah, makanya Nabi Muhammad sangat senang dengan kelahirannya. Dan dia juga merupakan anak dari dia merupakan anak dari Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau mau curhat sama Abu Bakar dan sama Az-Zubair bin Al-Awwam juga. Abdullah bin Az-Zubair itu dari kecil bukan anak biasa juga. Jadi waktu itu teman-teman, seperti yang teman-teman tahu bahwa Umar bin Khattab itu orangnya sangat kuat, tinggi, badannya besar, kuat. Jadi
Umar bin Khattab kalau lewat di satu jalan biasanya anak-anak pada takut semua. Ya, kalau lewat di satu jalan Umar bin Khattab anak-anak lari gitu ya. Takut dari Umar bin Khattab. Suatu hari Abdullah bin Az-Zubair main di jalanan Madinah. Kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab lewat. Semua anak lari kecuali Abdullah bin Al-Zubair waktu itu. Jadi Umar bin Khattab penasaran, kok dia nggak lari? Jadi Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Az-Zubair, kenapa kamu nggak lari? Kata Abdullah bin Al-Zubair, aku tidak melakukan kesalahan, jadi aku tidak perlu lari. Dan jalannya tidak sesempit itu. Anda bisa lewat, aku bisa berdiri di sini. Seperti ini. Jadi Umar bin Khattab tanya balik, kamu anaknya siapa? Abdullah bin Az-Zubair menjawab, saya anaknya Al-Zubair bin Al-Awwam. Kata Umar bin Khattab, pantas. Ini anak yang berani dari ayah yang sangat berani. Masya Allah. Sehebat itu teman-teman Abdullah bin Az-Zubair, tetapi sayangnya ketika Al-Hajjaj mau menakluk Makkah, Al-Hajjaj tidak memikirkan semua hal itu. Dalam otak Al-Hajjaj hanya terdapat satu hal, yaitu saya ingin membunuh Abdullah bin Al-Zubair, ingin meruntuhkan khilafah Zubairiyah, ingin menguasai Makkah. Jadi ketika dia mendekati Makkah, dia menutup semua akses makanan dan minuman supaya warga Makkah tidak bertahan dan berserah diri. Jadi benar-benar waktu itu tidak ada makanan di Makkah sama sekali gara-gara Al-Hajjaj. Makkah yang penuh dengan sahabat, yang penuh dengan tabi'in, mereka kelaparan gara-gara Al-Hajjaj. Kalau minum aman karena ada air Zamzam, ya. Sampai Abdullah bin Al-Zubair menyembelih kudanya agar dia bisa makan dan keluarganya bisa makan, teman-teman. Jadi teman-teman, Al-Hajjaj ketika dia lama sekali kelilingi kota Makkah, tidak bisa masuk kota Makkah, tidak kuat masuk kota Makkah, maka Al-Hajjaj mulai kirim batu-batu besar secara random. Pakai al-manjaniq ini, pelontar batu, ya, secara random. Kadang-kadang batu kena rumah warga di Makkah, kadang-kadang batu ini kena orang di Makkah, dibunuh langsung. Maka orang-orang larinya ke Masjid Haram karena mereka pasti pikir seperti ini. Tidak mungkin Al-Hajjaj kirim batu, melontarkan batu, melempar batu ke Masjid Haram, ke Ka'bah. Tidak mungkin. Maka mereka duduk di Ka'bah, di sekitar Masjid Haram supaya tetap terlindungi dari batu-batu yang Al-Hajjaj kirim. Tetapi ternyata terjadi hal yang mereka tidak duga, yaitu Al-Hajjaj kirim batu besar ini ke Masjid Haram langsung, melemparkan batu besar ini ke Masjid Haram sampai beberapa dinding Ka'bah itu hancur, teman-teman. Sayangnya Al-Hajjaj sudah masuk Makkah dan tangkap Abdullah bin Az-Zubair, bunuh Abdullah bin Az-Zubair, potong kepalanya agar kepalanya dibawa ke Abdul Malik bin Marwan di Syam sebagai bukti bahwa Abdullah bin Az-Zubair sudah mati. Kemudian membawa badannya disalibkan di dinding Ka'bah, teman-teman. Coba bayangkan, ulama sebesar Abdullah bin Az-Zubair diperlakukan seperti itu. Ibu dari Abdullah bin Az-Zubair itu siapa kira-kira? Ada yang tahu? Ibunya adalah Asma binti Abu Bakar. Masya Allah. Kakek Abdullah bin Az-Zubair itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Keluarganya luar biasa, Masya Allah. Ibunya masih hidup waktu itu. Ketika penyerangan terhadap Makkah, penyerangan Al-Hajjaj, ibunya masih hidup. Asma binti Abi Bakar masih hidup. Tapi umurnya waktu itu sudah 100 tahun. Kemudian penglihatannya itu sedikit sekali, hampir tidak bisa melihat. Ketika Al-Hajjaj membunuh anaknya Abdullah bin Al-Zubair, Al-Hajjaj panggil As-Sayyidah Asma, sini. Tapi As-Sayyidah Asma tidak mau datang ke tempatnya. Jadi akhirnya Al-Hajjaj yang datang ke tempat As-Sayyidah Asma. Dan Al-Hajjaj membanggakan diri, aku membunuh anakmu. Perhatikan apa balasan As-Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Kata beliau, kamu merusak dunianya, merusak hidupnya, membunuh dia. Dan dia merusak akhiratmu. Masya Allah. Kata yang sangat kena, ya. Kamu merusak dunianya dan dia merusak akhiratmu. Kamu bakal dihisab berat, ya, gara-gara membunuh sahabat Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, Al-Hajjaj itu sebuah pemimpin yang paling kejam, ya, dalam sejarah Islam menurut para ulama. Salah satu hal yang sangat kejam yang dia lakukan, kalau misalnya dia dapat laporan bahwa salah satu warga melakukan
sebuah kesalahan, maka dia bersumpah atas nama Allah untuk membunuh warga tersebut. Tapi ternyata nama warga tersebut salah. Jadi dikasih tahu oleh pembantunya, ini namanya salah, yang harus dibunuh adalah ini. Jadi dia bilang, aku sudah bersumpah atas nama Allah untuk membunuh ini. Jadi dia bersalah atau tidak bersalah, aku tetap bakal membunuhnya. Karena dia sudah bersumpah. Walaupun itu teman-teman, kadang-kadang Al-Hajjaj itu, dan itu yang bikin orang bingung memahami kepribadian Al-Hajjaj, kadang-kadang dia itu sangat memuliakan ulama dan sangat memuliakan Al-Quran. Waktu itu di Irak, dia membangun istana yang sangat besar, yang sangat megah. Di Irak sezaman dengan dia hidup Imam Hasan Al-Basri. Pasti teman-teman tahu namanya, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri lewat depan istana Al-Hajjaj. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Fir'aun juga membangun istana yang lebih megah dan lebih besar dari ini, tapi Fir'aun mati dan istananya masih ada. Jadi Al-Hajjaj terganggu sekali dengan ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, dan Al-Hajjaj memutuskan untuk membunuh Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia panggil Imam Al-Hasan Al-Basri ke istananya, dia siapkan orang-orang yang bunuh, siapkan pedangnya, siapkan semua. Tapi pas Imam Al-Hasan Al-Basri masuk aula Al-Hajjaj, tiba-tiba Al-Hajjaj kagum dan kaget dengan ilmu Imam Al-Hasan Al-Basri dan posisi Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan tiba-tiba Al-Hajjaj suruh Imam Al-Hasan Al-Basri untuk duduk di kursi, dan Al-Hajjaj duduk di bawahnya, di kakinya, tanya-tanya soal agama, soal fiqih, soal fiqih bersuci dan lain-lain, pertanyaan biasa. Dan berubah pikiran, tidak jadi membunuh Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan suatu hari teman-teman, Al-Hajjaj seperti biasa membunuh salah satu orang yang dia anggap pengkhianat. Tiba-tiba orang itu mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau memang ditakdirkan aku dibunuh oleh dia, jadikan aku orang terakhir yang dibunuh oleh dia dari umat Islam." Dan betul, setelah Al-Hajjaj membunuh dia, Al-Hajjaj tiba-tiba kena penyakit yang aneh sekali. Dia itu tidak bisa makan, tidak bisa minum sama sekali. Perutnya sakit 24 jam. Makan sedikit langsung muntah, minum sedikit langsung muntah. Itu berminggu-minggu. Dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Makannya sedikit sekali. Sampai dokternya mencoba sesuatu, mau lihat ada apa di perutnya. Maka dokternya mengambil daging kambing yang mentah. Kemudian mengikat daging kambing ini dengan tali dan memasukkan daging kambing ke mulut Al-Hajjaj, tapi masih pegang talinya dari luar. Dan dia diamkan daging kambing ini di perut Al-Hajjaj beberapa menit, kemudian dia angkat lagi daging kambingnya itu. Ternyata daging kambingnya sudah habis dan sisanya penuh dengan cacing. Perutnya penuh dengan cacing. Dan Al-Hajjaj meninggal gara-gara penyakit itu. Dan ketika dia sakratul maut, dia mewasiatkan agar dia dikuburkan, dimakamkan di tempat yang tidak diketahui orang. Karena dia takut setelah dia meninggal dunia, setelah dia dikuburkan, mungkin bakal ada orang-orang musuhnya yang dia zalimi, yang membawa jenazahnya lagi dan menghancurkan jenazahnya misalnya. Maka sampai hari ini kita tidak tahu di mana kuburan Al-Hajjaj, di mana makam Al-Hajjaj. Kita tidak tahu karena memang sesuai wasiatnya dia dikuburkan di tempat yang tidak diketahui orang. Dia meninggal di umur yang lumayan muda, 53 tahun teman-teman. Jadi hikmah yang kita bisa ambil dari cerita ini, bahwa orang zalim itu pasti akan dibalas. Pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak ada balasan. Pasti ada balasan di akhirat, dan kemungkinan besar ada balasan di dunia juga teman-teman. Saya mau tanya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mampu menzalimi kita atau tidak? Coba antum jawab pertanyaan ini. Allah Subhanahu wa taala mampu atau tidak menzalimi kita? Pasti mampu, betul kan? Walaupun itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharraman." Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkan kezaliman di antara kalian. Maka ini sebuah dosa yang besar sekali, menzalimi orang,
makan hak orang, membunuh orang, menyakiti orang, menzalimi orang, itu dosa yang sangat besar. Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Maka siapa kita untuk menzalimi orang lain? Berarti kita ini mungkin sombong sekali ketika menzalimi orang lain. Jadi teman-teman, tolong jauhi kezaliman, jauhi menzalimi orang, karena balasan Allah Subhanahu wa taala pasti ada buat orang-orang zalim, buat orang-orang yang makan hak orang lain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum senang, sehat, walafiat, kaya dunia akhirat insyaallah. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.